Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Insya Allah kali ini kita akan belajar tentang PKN untuk kelas 9 dengan materi persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, jangan lupa baca basmalah dan juga doa belajar, oke? PJJ kali ini via Zoom meeting. Selamat menyaksikan dan juga semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih mematuhi protokol kesehatan? Masih. Serius nih, benar? Tetap ya, tetap ingat pesan ibu ya, 3M. Apa aja coba? Memakai masker, mencuci tangan, Jaga jarak. menjaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran PKN hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Alia, pimpin doa belajar dulu. Semangat. Suara saya kedengaran gak, Miss? Kedengaran, Miss. Oke, silakan Alia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Dilafazkan doanya. Doa belajar. Doanya di-unmute, coba di-unmute. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin. Doa belajarnya? Islam intina wa Muhammadin wa rasulah wa Qur'an imama wa qur'an. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kasih Alia. Ini kita coba preview pembelajaran. Kemarin yang di semester 1 kita belajar apa aja? 3 bab PKN-nya. Ada yang ingat nggak? Penerapan Pancasila. Oke, terus apa lagi? Pancasila. Pikiran. Bukan Oke, terus UUD NRI kedaulatan. Kayak suaranya tiga atau jadi ada. Ya, oke, betul. Memang Nah, Miss, sekarang di bab yang akan kita pelajari tentang apa? tentang persatuan, Persatuan dalam keberagaman. Oke. Sebelum masuk ke materinya, kita akan bahas sedikit dulu ya. Ada yang tahu lambang negara Indonesia apa? Burung Garuda. Oke, burung Garuda itu sebagai lambang negara. Ada yang tahu filosofinya apa nggak? Ini biasanya anak-anak masjid ya biasanya tahu nih. Emang ada filosofinya, Miss? Ada filosofinya dong. Ada Pak Ija. Ada dong. Itu kan penuh makna gitu kan, dari mulai kepala sampai ekornya ya kan. Nanti kayak Oh yang apa sih bulu di apa ya? Itu 17 Agustus. Oh atau yang ada yang 17 ya. lagu Garuda Pancasila nggak? Ekornya Ada nggak yang hafal? Pancasila. Oke, Faiza Umi luar biasa ya. Hafal ya, karena memang lagunya kan singkat tuh. Alia, kamu semangat banget, luar biasa ya. Nah, oke deh, kalau gitu daripada nanti kita berlama-lama ya pembelajarannya, kita langsung mulai aja ya. Bu share screen, kita Ini ditulis, Mas. boleh. Oke, udah kelihatan belum di layar kalian? Udah. Udah. belum terber. Maksudnya masih loading. Loading. Masih loading, udah ada yang kebuka belum? Dah. Udah. Yes. Kita lihat ya, di sini kita akan bahas di bab 3 adalah tentang persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Nah ini. Tujuan pembelajaran kita ya. Siswa mampu mensyukuri persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas, udah sering dibahas bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Ya. Segala macamnya berbeda. Apa yang berbeda dari kita? Suku, agama, Apa lagi? Agama, terus apa lagi? ras, Budaya. Agama pun ada agama dan juga ada kepercayaan gitu kan ya. Untuk fokus di pedalaman biasanya ada agama-agama kepercayaan tuh
ya suku Baduy, misalkan suku Dayak, ya Asmat, Dani, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang sudah dibahas di awal. Kalau Ibu tanya filosofinya apa, nah ini dia. Lihat di layar kalian, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, ya. Ini kenapa sih diambil burung Garuda? Karena memang filosofinya burung Garuda itu burung yang kuat ya secara ini. Nah, oke. Coba bisa lihat di sini, mulai tadi Ibu udah bilang kalau misalkan mulai dari kepala sampai ekornya itu ada maknanya semua ya. Dimulai dari jumlah burung Garuda, Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dimulai dari helai bulu di leher. Nah, ini di lehernya ini bukan cuma sekedar gambar biasa ya, ini semua ada maknanya. Ini ada 45 helai di leher. Melambangkan apa 45-nya? 1945. Ya, betul. Tahunnya 140. Kemudian di bagian sayapnya, masing-masing sayap ini ya, ada berapa? 17, berarti apa? tanggal. Dari tanggal kemerdekaan ya. Kemudian dari sini, nah pangkal ekor apa? Ada berapa? Ada 19. Berarti kalau digabungkan dengan yang di bulu berarti di leher itu berarti ada 1945 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah ini di sini ya di ekornya nih, di ekor ada 8. Berarti melambangkan apa? Bulan. Oke, bulan. Oke, sebentar. Nah, berarti masing-masing ada maknanya semua ya? Ada ya? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita juga hari ini, yaitu tentang apa ini? Coba yang dicengkeram dengan sangat kuat itu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka. Pasti udah hafal ya anak-anak. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Hehe, betul. Nah, ini yang ada di tengahnya adalah tentang apa? Pancasila. Iya, betul banget Pancasila. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Oke, selanjutnya. Jadi sudah terbayang ya, atau mungkin mengingatkan kembali lah, kalian sudah hafal, misalkan mengingatkan kembali, oh ternyata seperti itu, seperti itu. Jangan sampai lupa sama lambang negara. Dan pesan Ibu juga, jangan pernah mencoret-coret atau misalkan kalian melecehkan misalkan lambang negara atau bendera negara dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini kalian bisa tuntut sebagai tindakan makar ya. Oke, jadi hati-hati banget, jangan buat bercandaan lambang negara, bendera, lagu dan lain sebagainya, jangan sampai buat bercandaan. Oke, selanjutnya, nah ini dia Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kata apa? Kalian udah sering banget denger nggak? Sering banget denger nggak kitab Sutasoma karya Empu Tantular? Nah, itu sering denger nggak tuh? Sering lah ya, sering. Ini harusnya dari SD, insya Allah udah sering denger juga. Nah, oke. Bhinneka Tunggal Ika, asal katanya dari kata bina dan juga ika. Artinya apa? Bina dan ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian tunggal ika berarti satu kesatuan gitu kan ya. Berarti kalau dari Sabang sampai Merauke terkait dengan pasal 3 Pancasila yang ketiga, yaitu tentang apa Pancasila ketiga? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, berarti ada kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ini benar-benar kita nggak bisa, kita itu gimana ya? Kita itu negaranya negara NKRI, negara kepulauan. Mulai dari pulau-pulau itu setiap pulaunya punya banyak banget suku, punya banyak banget bahasa. Bahkan kita punya agama yang diakui negara itu ada 6 ya. Plus dengan kepercayaan yang tadi Ibu sudah bahas, yaitu kepercayaan yang ada di suku-suku pedalaman ya. Ada suku Anak Dalam di Jambi misalkan, suku Dayak, suku Baduy, suku Asmat, suku Dani. Nah, itu biasanya mereka punya kepercayaan nenek moyang gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini tadi ya diingat-ingat di mana sih kok namanya kok Bhinneka Tunggal Ika gitu. Nah, itu diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, ini cukup terkenal sekali ya kalau misalkan kita bahas Bhinneka Tunggal Ika gitu. Oke, selanjutnya
Nah ini tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, apakah yang berbeda dari kita? Kira-kira kalau misalkan bertanya nih, di kelas Naim aja, sukunya sama nggak semua satu kelas? Enggak. Sukunya suku apa aja? Kalian suku apa aja sih? Jawa. Jawa, terus apa lagi? Sunda. Sunda, terus ada yang di luar Pulau Jawa nggak sukunya? Ada? Yang luar Pulau Jawa? Nah? Padang. Padang Minangkabau berarti? Siapa? Salsa. Oh, Salsa dari Padang. Iya, berarti dari Minang Iya. gitu kan ya. Nah, terus apa lagi? Yang Bugis ada? Ambon Manise ada? Bahkan ini selain berbeda ras, suku, agama, bahasa, adat, bahkan juga ada perbedaan warna kulit gitu kan. Karena kita sebenarnya kalau misalkan ditanya, nih orang Asia gitu atau orang Indonesia ya spesifiknya, ada nggak sih kita yang kulitnya putih? Sebenarnya kita nggak ada ya. Kita lebih condongnya tuh kalaupun kulit kita terang itu biasanya mengarah ke kuning langsat ya. Kalau misalkan putih itu biasanya orang Eropa. Putih-putih kemerahan itu orang Eropa. Bahkan suku asli Amerika apa? Suku Indian itu aslinya mereka kulitnya pun sebenarnya kulit hitam gitu kan ya, agak hitam juga gitu kan kulitnya gitu. Cuma karena memang banyak bangsa Eropa yang masuk Amerika, akhirnya banyak yang warna kulitnya jadi putih gitu, putih-putih kemerahan. Nah di Indonesia kalau misalkan ditanya Indonesia, kok ada yang hitam, ada yang putih, sebenarnya kita nggak ada putih gitu, istilahnya kita kuning langsat, sawo matang gitu kan. Kalau misalkan pun beda warna kulit nggak ada masalah gitu, karena memang kita gimana ya, kita tuh bangsa yang besar, bangsa yang punya banyak ribuan pulau, tentu setiap pulaunya masing-masing punya perbedaan gitu, rasnya beda, sukunya beda, agamanya beda, bahasanya beda, adatnya beda, ya. Di Jawa aja, kita contoh di Jawa deh, di Pulau Jawa, sukunya aja lebih dari satu nggak? Iya. Apa? Ada suku apa aja? Sunda, Baduy, Jawa. Nah, itu pun Jawa pun, kalau misalkan kita ke Jawa Tengah, kemudian ke Jogja, terus ke Jawa Timur, itu juga beda kan? Bahasa Jawanya aja beda gitu kan? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita next. Ada? Nanti boleh nanyanya kalau misalkan mau tanya, boleh japri, boleh lewat grup gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini, ada Bhinneka Tunggal Ika, maka yang menjadi salah satu hal penting adalah wawasan Nusantara. Ya, ini dipahami dengan sangat baik ya. Wawasan Nusantara merupakan landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Nah, wawasan Nusantara, keywordnya adalah ini. Ya, ini keywordnya. Ini keywordnya dari wawasan Nusantara. Kelihatan nggak? Yang mana ini? Oke. Kelihatan ya. Nah ini keywordnya ya, cara pandang suatu bangsa. Jadi kalau misalkan ada keyword itu aja dalam soal misalkan, nah itu berarti wawasan Nusantara. Nah, kemudian selanjutnya wawasan Nusantara adalah cara pandang suatu bangsa tentang dirinya dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah apa? Falsafah kita. Dasar falsafah kita apa? Tadi yang ada di tengah-tengah burung Garuda itu apa? Pancasila. Ya, Pancasila. Ya. Pancasila. Dan juga sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Ya, jadi ini untuk berkaitan dengan keberagaman yang ada di Indonesia, bahwa Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, maka pahami dengan baik apa itu Bhinneka Tunggal Ika, apa itu wawasan Nusantara gitu, supaya kita sebagai bangsa yang besar, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Jangan sampai ya, ini Indonesia negara yang kadang bisa mudah untuk diadu domba gitu, mengingat sejarah kita pun seperti itu. Jadi jangan sampai ada perang saudara dan lain sebagainya gitu ya. Menciptakan stabilitas keamanan, baik itu ekonomi, baik itu keamanan, pertahanan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah ini
Wawasan Nusantara itu ada 4 konsep kesatuan, ada konsep kesatuan politik, konsep kesatuan ekonomi, konsep kesatuan sosial budaya, konsep kesatuan pertahanan dan keamanan. Silakan nanti kalian coba eksplor ya tentang apa sih itu kesatuan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, nanti kalian eksplor. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Implementasi wawasan Nusantara. Apa itu implementasi? Ada yang tahu? Apakah yang ini bahasa lumayan agak tinggi. Penerapan. Apa? Penerapan. Ya, penerapan. Betul. Penerapan atau apa? Pengaplikasian. Nah, betul ya. Penerapan, pengaplikasian. Ya, ini implementasi dari wawasan Nusantara adalah ini poin pentingnya ya. Masyarakat harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain ya, walaupun kita berbeda ras, suku, agama dan lain sebagainya. Jangan sampai ya kita di media sosial atau kita secara verbal atau non verbal kita benar-benar ngebahas tentang ras gitu, karena ras ini agak sensitif gitu. Jadi kita nggak boleh tuh manggil orang, misalkan teman kita manggil dengan sebutan Jawir misalkan gitu ya, Padang gitu, sebenarnya itu nggak boleh ya, karena itu rasis gitu ya, itu nggak boleh sama sekali. Atau misalkan manggil teman kita, si hitam manis misalkan gitu ya, itu sebenarnya jangan gitu, diusahakan jangan, karena kalau misalkan kita kayak gitu nanti kita rasisme, nah itu bahaya banget, bisa memecah kesatuan bangsa gitu ya. Kemudian selanjutnya implementasi dari wawasan Nusantara adalah kehidupan yang rukun antar masyarakat, ya, guyup gitu, saling gotong royong gitu. Nah ini kehidupan rukun ini yang poin yang penting banget di Indonesia gitu. Jangan sampai kita bisa dapat ancaman baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri ya. Jangan salah ya, kita nggak cuma takut dengan ancaman luar negeri, di dalam negeri pun kita ternyata masih banyak beberapa yang terjadi pemberontakan misalkan gitu, walaupun kita GAM itu sudah bubar tapi masih ada OPM ya. Nah itu PR banget buat negara kita gitu. OPM, apa OPM? Ada yang tahu? OPM? Organisasi Papua Merdeka. Betul, apa? Organisasi Papua Merdeka. Nah itu PR banget ya, karena luar biasa lah kalau bicara soal OPM. Semoga bisa cepat selesai gitu dan kita tetap bersatu juga bangsa dan negara kita. Oke, selanjutnya, nah ini bersatu tanpa membeda-bedakan suku, ras, bahasa, dan agama. Jadi kita nggak boleh misalkan manggil teman kita dengan sebutan-sebutan tadi, rasnya, sebutan sukunya, atau misalkan ketika ada teman kita yang logatnya masih bahasa daerah terus kita ketawa, ini tuh nggak boleh juga ya. Jangan bertindak rasisme, itu nggak boleh sama sekali. Oke, selanjutnya yang terakhir, oke nih. Oke ya, ini kita tutup dulu. Tapi sebelum ini tutup, coba ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang menyimpulkan? Ayo. Ibu nyalakan semua ini. Ada yang mau menyimpulkan? Tidak? Stop share sebentar. Oke, silakan. Ini udah kelihatan semua ini. Umi, disimpulkan coba yang tadi udah dibahas sedikit tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Poin-poin penting apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Ayo. Ada yang mau ngasih kesimpulan? Ya nggak boleh. Bareng-bareng deh, bareng-bareng apa kesimpulannya? Coba. Nggak boleh rasis. Nggak boleh rasis. Karena itu kaitannya sama apa? Tadi, keberagaman itu Pancasila poin-poin pentingnya apa aja? Apa? Tipa? Pancasila dibuat untuk kita buat saling menghargai adanya perbedaan. Ya, betul. Terus? Yang lain? Tipa tadi udah jawab. Oh. Yang lainnya? Ayo. Ayo, tadi yang udah dibahas dari awal sampai akhir. Buat persatuan. Apa Umi? Buat persatuan. Buat persatuan, kenapa persatuannya?
Persatuannya kenapa, Umi? Buat persatuan. Pokoknya buat persatuan. Iya, apa persatuannya tuh apa yang bikin buat kita persatuan tuh apa? Tiba-tiba persatuan. Yang lain, ayo bantuin. Dibantu, tolong dibantu. Ayo yang lain. Dibantu disimpulkan. Apa tadi itu bahasannya tuh tadi kan dari awal sampai akhir keberagaman masyarakat. Berarti harus memperhatikan poin apa aja. Filosofi Filosofi ya betul. 2 poin pentingnya tadi sudah dibahas apa? Menghargai perbedaan. Apa? Yang menjadikan kita tetap bisa bersatu di tengah banyaknya perbedaan gitu, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kan 2 poin tuh, ya kan? Apa aja? Kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul banget nih Pak. Satu lagi apa? Barusan selesai. wawasan Nusantara. Pancasila. Betul. Jadi kalau misalkan poin penting kita bicara soal keberagaman masyarakat Indonesia, maka sebaiknya sebagai warga negara Indonesia yang baik kita memegang teguh yang namanya Bhinneka Tunggal Ika dan juga wawasan Nusantara dipahami dengan baik ya, supaya kita benar-benar bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita bangsa yang besar, punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, punya potensi sumber daya manusia juga sebenarnya luar biasa gitu ya, cuma tinggal terus-terusan dibangun gitu, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi pembangunannya itu merata dari Sabang sampai Merauke, itu merata. Jangan sampai konflik, kemudian perpecahan gitu, menjadikan bangsa ini bangsa yang dijajah seperti dulu, bangsa yang perang saudara, jangan sampai seperti itu. Jadi sebagai masyarakat yang baik, mari doakan bangsa dan negara. Pesan Ibu sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita saling mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Insya Allah kita cepat bangkit lagi. Insya Allah kita bisa, kalian yang atau kita semua kalau bisa bantu semaksimal mungkin, bantu. Jadi terutama saling mendoakan yang paling penting. Oke. Nah, jangan lupa ya tadi yang kita bahas tadi, jangan lupa poin-poinnya, yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika dan juga wawasan Nusantara. Jadi harus kalian pahami dengan baik ya. Jadi ketika nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan implementasi dari wawasan Nusantara yang tadi sudah kita bahas, ketika bisa dilakukan, alhamdulillah gitu ya. Karena ya, kalau kita lihat tadi kan Bhinneka Tunggal Ika, terus wawasan Nusantara itu insya Allah berfaedah juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah, kita tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, dan juga kafaratul majelis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Terima kasih.